Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel DRKC MPD TV. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan 3 mata kuliah, yakni yang pertama diagnosis kesulitan belajar, teknik penulisan ilmiah, strategi pembelajaran hadis. Good job. Untuk itu kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Tesis atau disertasi bisa dikatakan orisinal apabila memenuhi beberapa kriteria seperti 1. Penulisan mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Yang kedua, penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, penulis mensintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya. Yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau karya orang lain. Yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain. Yang kelima, penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tapi belum dilakukan di negara. Yang keenam, penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru. Salah satu masalah dengan istilah orisinalitas adalah bahwa mahasiswa dan pembimbing dapat memahami konsep ini secara berbeda. Jika tidak ada diskusi antara mahasiswa dan pembimbing tentang apa pengertian orisinalitas, maka kesulitan yang mungkin timbul. Kurangnya diskusi ini dapat mengakibatkan asumsi dan harapan yang konsisten, baik dari mahasiswa dan pembimbing. Meskipun kontribusi kita mungkin kecil, ingatlah bahwa itu masih merupakan kontribusi yang orisinal, dan kita mungkin bukan orang baik untuk menilai signifikasi karya kita. Seperti dengan kedalaman dan komplikasi informasi, tingkat orisinalitas yang diperlukan juga akan ditentukan oleh tingkat pendidikan yang kita tempuh.
Jika kita mengambil program magister, persyaratan untuk orisinalitas untuk kontribusi yang signifikan adalah lebih kecil daripada jika kita mengambil program dokter. Kriteria dasar orisinalitas yaitu yang pertama, menyajikan informasi baru secara tertulis untuk pertama kalinya. Yang kedua, memperluas kualifikasi atau mengelaborasi pada karya yang telah ada. Yang ketiga, melaksanakan sebuah karya asli yang dirancang dengan orang lain. Yang keempat, mengembangkan produk baru atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kelima, menafsirkan ulang teori yang sudah ada, mungkin dalam teks yang berbeda. Yang keenam, menunjukkan orisinalitas dengan menguji gagasan orang lain. Yang ketujuh, melaksanakan pekerjaan empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda untuk mengatasi masalah. Yang kesembilan, senantiasa informasi dalam suatu cara yang baru atau berbeda. Kesepuluh, memberikan interpretasi baru dengan menggunakan informasi yang ada atau dikenal. 11. Mengulangi penelitian dalam teks lain, misalnya negara yang berbeda. 12. Menerapkan ide-ide yang ada untuk bidang studi baru. 13. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di daerah baru. 14. Mengembangkan alat atau teknik penelitian baru. 15. Mengambil pendekatan yang berbeda, misalnya perspektif lintas disiplin. 16. Mengembangkan portofolio kerja berdasarkan penelitian. 17. Menambahkan pengetahuan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 18. Melakukan studi di daerah atau topik yang belum diteliti sebelumnya. 19. Memproduksi analisis kritis dari suatu yang sebelumnya tidak diperiksa. Selanjutnya, bukalah pikiran dan tingkatkan kreativitas. Kadang-kadang persepsi kita berhenti pada orisinal atau kreatif dengan tidak melihat pilihan alternatif dan konstitutif. Namun, kreativitas kita sendiri adalah kunci untuk mengakses orisinalitas. Ini adalah beberapa strategi dan teknik-teknik berikut. 1. Asumsikan perspektif yang luas. Yang kedua, luangkan waktu di sekitar orang-orang yang berpikir inovatif untuk menginspirasi kita. Yang ketiga, baca cara luar dan berpikir tentang topik. Yang keempat, nikmati kegiatan seperti berjalan, musik, meditasi, dan melamun untuk merangsang ide kreatif. Yang kelima, beri diri kita waktu. Sangatlah penting untuk mengikuti bahwa orisinalitas adalah proses berkembang. Yang keenam, kumpulkan ide-ide kita untuk menggunakan refleksi. 7. Jangan terlalu fokus pada hanya menemukan